Oke guys, masih bersama FR King. Kita akan membahas tentang pelajaran yang namanya imajinasi. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka tentang pembelajaran imajinasi ini. Karena pelajaran ini tidak ada di pelajaran sekolah guys. Imajinasi itu seperti mesin proyektor di pikiran kita, di kepala, yang memutar film yang belum pernah ada. Bahkan kadang filmnya malah lebih menarik, lebih keren daripada kenyataan. Secara sederhana, kemampuan pikiran membentuk gambaran, ide atau konsep tentang sesuatu yang sedang kita lihat langsung atau yang belum pernah kita alami. Berimajinasi intinya tidak selalu harus logis. Kadang justru kekuatan imajinasi ada pada kemampuannya melampaui batas logika. Oke, kita akan membahas cara melatih imajinasi supaya lebih liar tapi tetap produktif. Yang pertama itu latih indera. Indera bukan cuma pikiran, amati detail kecil di sekitar seperti warna langit di sore hari, suara hujan di atap, aroma tanah saat basah. Semakin banyak bahan mentah, indera yang masuk, makin kaya stok imajinasi. Yang kedua, main. What if? Berandai-andai. Tanyakan diri sendiri, bagaimana kalau hujan punya rasa? Atau seandainya kucing jadi presiden? Latihan ini memaksa otak kalian keluar dari pola pikir biasa. Yang ketiga, baca dan tonton yang berbeda. Jangan cuma satu genre. Campur ya guys, campur fiksi, sejarah, sains, komedi, fantasi. Maka otak akan membentuk koneksi yang tak terduga antara ide yang berbeda. Yang keempat, gambar atau tulis bebas tanpa sensor. 5 menit. Tulis apa saja tanpa berhenti atau coret-coret abstrak tanpa memikir hasilnya. Tujuannya bukan untuk rapi tapi memecah tembok malu di pikiran kita. Jadi kalau kalian lihat ada anak-anak sekolah, kalian lihat itu bukunya kadang banyak coretan ya, tapi nggak jelas dia coret-coret apa. Berarti anak itu selalu berimajinasi. Yang kelima, latihan asosiasi acak. Pilih 2 kata acak, misal pisang dan waktu, lalu buat cerita atau konsep yang menghubungkan keduanya. Ini melatih kreativitas, menyambung hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung. Yang keenam, beri otak ruang kosong. Imajinasi sering muncul saat pikiran santai, jalan kaki, mandi, atau sebelum tidur. Yang ketujuh, main peran. Coba berpikir dan bertindak seperti karakter tertentu, entah itu tokoh sejarah atau karakter ciptaan sendiri. Itu tadi poin penting untuk melatih imajinasi kamu. Sering berimajinasi itu wajar, bahkan tanda otak kamu aktif dan kreatif. Tapi efeknya bisa beda, tergantung arah dan porsinya. Dampak positifnya, kreativitas meningkat dan ide segar muncul lebih sering.
Pemecahan masalah lebih fleksibel dan kamu bisa melihat solusi dari sudut pandang yang tidak biasa. Mood booster. Dan pikiran bisa liburan walau tubuh di tempat yang sama. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, kalau kebablasan, sulit fokus ke arah realita dan terlalu lama di dunia pikiran, bisa bikin tugas di dunia nyata tertunda. Ekspektasi tidak realistis dan imajinasi indah bisa bikin kecewa saat dunia nyata tidak sama. Overthinking kreatif dan kadang ide liar jadi bikin cemas kalau diputar berulang. Oke, ini ada cara berimajinasi. Yang pertama, tetapkan waktu, jam imajinasi. Seperti waktu menggambar, menulis, atau merenung. Catat ide atau gambaran yang muncul, lalu gunakan di dunia nyata. Contohnya untuk kerja, hobi, atau rencana untuk masa depan. Sadari kapan imajinasi mulai jadi pelarian dari masalah. Kalau iya, alihkan ke dunia nyata. Oke, saya akan adakan pertanyaan. Ini tes 5 singkat pertanyaan. Oke, ini tes singkatnya. Jawabannya cuman jawab iya atau tidak untuk tiap pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saat sedang mengerjakan tugas penting, kamu sering tiba-tiba hanyut, membayangkan hal lain sampai lupa waktu. Pertanyaan kedua, imajinasi kamu sering terasa lebih menarik daripada kejadian nyata di sekitarmu. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah menunda atau membatalkan kegiatan nyata karena terlalu asik berpetualang di pikiran? Pertanyaan keempat, imajinasi kamu sering memunculkan skenario yang membuat kamu cemas walau belum tentu terjadi. Pertanyaan kelima, kamu jarang mengubah hasil imajinasi menjadi aksi nyata atau karya. Jika jawaban nomor 1 iya, berarti imajinasi Anda sehat dan terkendali. Kalau jawaban nomor 2 dan nomor 3 juga iya, kreatif tapi lebih disiplin supaya ide jadi aksi. Kalau pertanyaan nomor 4 dan 5 juga iya, ada tanda overday dreaming. Perlu batasi durasi melamun dan arahkan ke hal positif.